Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kembali Yesus Kuatku hadir bagi kita semua untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kondisi tubuh yang baik, sehat, kuat karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kembali kami akan dengar firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, agar kami dapat memahami dan kami mau mendengar firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini tema yang diangkat adalah collab with God. Atau dalam bahasa Indonesianya berarti berkolaborasi dengan Tuhan. Atau dalam kata lain, bekerja sama dengan Tuhan atau dengan Allah. Diambil dari kitab Roma pasal 8 di ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu pertanyaan dalam kalimat di kitab Roma pasal 8 di ayat 28 ini, yaitu dalam hal apa Allah bekerja, saudara-saudara ya. Saya mau katakan dalam segala situasi dan kondisi. Dalam kondisi kita sedang happy, sedang senang, sedang bersukaria. Tetapi juga termasuk yang terutama adalah dalam situasi dan kondisi di keadaan yang buruk sekalipun, dalam posisi menderita, dalam kesesakan ataupun dalam pencobaan yang ada banyak dialami oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Nah, dalam masa-masa sulit atau masa-masa menderita itu atau di masa-masa pencobaan, Allah mau kita sebagai orang percaya kita tetap kuat, saudara-saudara ya. Kita tidak menyerah dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak goyah. Menghadapi penderitaan itu harus dengan tetap percaya bahwa Allah akan menolong dan akan melepaskan kita dari segala masalah, dari saat-saat penderitaan, dari pencobaan yang ada. Kalau kita perhatikan di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 di ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 di ayat 13 tadi tentang bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan atau penderitaan yang dialami. Nah, Allah mau kita sebagai umat percaya, kita dapat bekerja sama dengan Dia. Kita dapat collab with God. Kita dapat berkolaborasi dengan Allah. Di dalam kita menghadapi masa-masa sulit kita. Di dalam kita menghadapi masa-masa penderitaan kita. Sebagai orang percaya, kita harus tetap terus hidup di dalam kebenaran. Artinya kita harus tetap hidup suci, hidup kudus. Melakukan semua perintah-perintah Tuhan, melakukan semua titah-titah Tuhan. Bukannya justru kita menjadi lemah atau malahan kita jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara ya. Tapi kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, Allah akan melakukan tugasnya sebagai penolong bagi kita. Bahwa Dia akan membebaskan kita, akan melepaskan kita dari masa-masa sulit kita, melepaskan kita dari masa-masa penderitaan yang kita alami. Dan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
Dikatakan di Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, dalam 1 Korintus 8 di ayat 3 dikatakan, 1 Korintus 8 di ayat 3 mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah karena apa? Karena kita mengasihi Allah. Oleh sebab itu, melalui masa-masa sulit yang kita lewati, melalui masa-masa penderitaan yang kita harus hadapi hari-hari ini mungkin, saudara-saudara. Justru Allah ada di situ. Allah ada di masa-masa sulit itu. Karena Dia mengenal kita. Kita yang mengasihi Dia. Dan Dia, Allah bekerja di masa-masa sulit itu. Kalau kita perhatikan nanti pada ujungnya, semuanya itu, semua yang kita alami di masa-masa sulit itu, yang sudah kita lewati, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu juga akan membuat kita semakin lebih mengasihi Allah, saudara-saudara. Dalam perjanjian lama, ada banyak kisah yang membuktikan ketika seseorang mau berkolaborasi dengan Tuhan, mau bekerja sama dengan Allah, collab with God, seperti tema kita hari ini. Dan kita bisa melihat hasil dari semuanya itu adalah kebaikan. Hasil dari semuanya itu adalah keberhasilan. Dan hasil dari semuanya itu adalah berkat yang diterima. Ada satu contoh bagaimana Yusuf ketika dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baca kisah Yusuf dimulai dari Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 40, di mana masa-masa penderitaan bagi Yusuf. Dia dibuang saudara-saudaranya ke sumur yang kosong. Kita tahu cerita itu. Sampai pada saat dia dijual ke Mesir, dia ada di rumah Potifar. Disitulah ujian, pencobaan yang Yusuf terima. Tetapi kita tahu, Yusuf tetap hidup benar. Ya, Yusuf tetap hidup kudus. Dia mau bekerja sama dengan Allah. Haleluya. Dan di Kejadian 41, di ayat 37 sampai 43, kita tahu bagaimana Yusuf menjadi penguasa Mesir. Dia diangkat oleh Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir, menjadi mangku bumi. Dikatakan di Alkitab seperti itu, saudara-saudara. Ini orang yang mau berkolaborasi dengan Allah. Dia tetap hidup benar di hadapan Allah. Kisah lainnya, kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mau berkolaborasi, mau bekerja sama. Dengan cara apa? Dengan cara tetap hidup benar. Kita tahu juga cerita dari pemuda-pemuda Ibrani ini. Akhirnya bahwa mereka diberikan kedudukan yang tinggi di wilayah Babel pada saat itu. Luar biasa. Ada satu kisah lagi yang sangat terkenal. Ayub membuktikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayub ketika dia mengalami pencobaan dalam hidupnya, dia tetap hidup benar. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan kita tahu hasil yang diterima oleh Ayub, melewati segala masalah, melewati pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ayub dipulihkan dalam kehidupannya. Ya, kekayaannya, harta bendanya digantikan 2 kali lipat. Semua diberikan anak-anaknya, dia mendapatkan anak-anak lagi, saudara-saudara. Dan inilah hasil dari orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Orang-orang yang mau berkolaborasi dengan Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Ingat saudara-saudara, hanya orang-orang yang mengasihi Allah yang akan mengalami pertolongan. Hanya orang-orang yang mengasihi Allah yang akan mengalami penyertaan, perlindungan. Allah mau kita collab with God, berkolaborasi dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dalam situasi kondisi apapun. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, akhiri firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, melewati sepanjang hari ini lagi. Dan kiranya kasih setia Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami boleh rasakan dan kami boleh alami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bersama Yesus, aku kuat.